Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yudaisy Provo dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05 dari UT Purwokerto. Kali ini saya membuat video ini untuk melengkapi atau mengerjakan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Ya, di sini langsung saja ke soalnya ya. Di sini ada kurang lebih 20 perintah yang harus dipraktekkan. Kita coba di CMD dan dijelaskan secara singkat untuk penggunaannya. Sebelum itu saya juga sudah merangkum ya untuk 20 perintah itu kurang lebih gunanya untuk apa saja. Di sini saya sudah merangkum. Nanti kita langsung praktekkan saja. Ya, kita langsung saja ya ke command prompt-nya ya. Untuk yang pertama kita ke command prompt. Lalu untuk perintah yang pertama, di sini tertulis perintah cd. Cd itu digunakan untuk berpindah ke folder lain di CMD. Di sini kan contohnya kan ini kan direktorinya C user. Nah, ini kita mau pindah ke dokumen dengan perintah cd klik 2 dokumen seperti ini. Ya, dia sudah berpindah ke folder dokumen. Itu ya. Lalu untuk yang nomor 2 yaitu CLS. CLS itu digunakan untuk membersihkan tampilan pada layar CMD. Kita langsung saja ketikkan CLS. Ya, dia sudah terhapus ya, rapi. Lalu untuk selanjutnya, untuk yang ketiga, yaitu CLS slash tanda tanya. CLS slash tanda tanya. Ya, ini apa fungsinya? Ini digunakan untuk melihat bantuan penggunaan perintah CLS. Jadi kalau yang tadi CLS itu untuk menghapus apa namanya layar CMD, tapi dengan ditambah slash tanda tanya, kita jadi tahu di CLS itu perintahnya apa saja yang bisa digunakan. Ini cuma ada satu, itu CLS, yaitu clear the screen, gitu ya. Lalu yang keempat, dir. Ini sama bantuan atau help perintah di dir ya. Jadi di dalam apa namanya perintah dir slash tanda tanya ini banyak perintah yang bisa digunakan. Ini seperti slash b, slash c dan sebagainya. Lalu untuk selanjutnya yang nomor 4 itu tadi dir ya udah ya. Yang nomor 5 itu IP config. Ya, IP config ini di sini itu digunakan untuk melihat alamat IP komputer. Di sini ya nih, IP address-nya ini, terus submasknya berapa, subnet masknya, default gateway-nya berapa di sini. Lalu untuk selanjutnya yang nomor 6 IP config on. Nah, ini untuk melihat semua jaringan secara lengkap dari jaringan Ethernetnya, terus wireless LAN-nya, wireless LAN 2, wireless LAN adapter WiFi, dan sebagainya. Gitu ya. Lalu untuk yang ketujuh, ini sama IP config slash tanda tanya. Ini sama seperti yang di atas. Oh, sebentar. IP config. Ya, di sini sama seperti yang ini, seperti CLS slash tanda tanya atau dir ini. Di IP config itu, yang ini untuk melihat bantuan penggunaan IP config. Di sini kan ini sampelnya banyak. Tadi kayak IP config saja, IP config slash al, IP config renew, dan sebagainya ini. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, nah ini kita gunakan perintah IP config relash. Ini itu digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk melepas alamat IP dari jaringan. Tadinya kan ini yang di default gateway kan tadi ada IP-nya. Setelah kita kasih perintah IP config
/release, default gateway-nya alias alamat IP-nya itu hilang. Nah, setelah itu perintah ipconfig release terdapat ipconfig renew. Nah, di sini itu digunakan untuk meminta alamat IP yang baru. Jadi setelah tadi kita putuskan, kita minta lagi dengan perintah ipconfig slash renew. Nah, untuk default gateway-nya dia ada lagi, muncul lagi yang baru gitu. Lalu untuk selanjutnya itu nomor 10 IP config display DNS. Nah, di sini ini untuk melihat cache DNS yang tersimpan di komputer. Ini kan banyak nih cache-nya. Nah, lalu untuk yang ke-11 ini IP config plus DNS. Nah, di sini untuk perintah ini digunakan untuk menghapus cache DNS pada komputer. Ini di sini sukses ya. Jadi cache yang tadi ini yang di atas ini itu harusnya sudah hilang gitu. Lalu untuk yang nomor 12 yaitu ipconfig register DNS. Ini untuk mendaftarkan ulang DNS komputer ke server DNS. Itu. Terus untuk yang ke-13 perintah ping. Ping ini di sini untuk mengecek koneksi jaringan atau internet. Nah, biasanya dulu eh, zaman-zaman internet belum stabil ya. Biasanya juga saya sering menggunakan perintah ini untuk mengecek internet dengan perintah dulu kalau tidak salah itu ping 8.888 seperti ini slash. Nah, ini. Jadi kita bisa tahu kecepatan internetnya itu berapa, belum stabil atau tidak. Gitu ya. Ya, untuk selanjutnya perintah ke-14 yaitu net state. Nah, di sini itu digunakan untuk melihat koneksi jaringan yang sedang aktif. Itu ya. Lalu yang ke-15 yaitu tracer. Nah, di sini digunakan untuk melihat jalur koneksi menuju tujuan. Di sini ada banyak pilihannya ya, opsinya ya. Tuh DHCW RS46 dan sebagainya. Dan setiap opsi ini itu masuk ke menunya sendiri-sendiri nanti. Lalu untuk yang ke-16 yaitu patch ping. Patch ping. Ya, ini digunakan untuk mengecek jalur dan kualitas koneksi jaringan internetnya itu. Tampilannya seperti ini kurang lebih. Lalu untuk yang ke-17 NS lookup. Nah, di sini digunakan untuk mencari alamat IP dari sebuah domain. Contohnya kita contohin NS lookup Google.com. Nah, di sini ya ini ya untuk addressnya kelihatan. Lalu untuk selanjutnya itu yang 18 ya, Nets. Ya, perintah Nets itu digunakan untuk mengatur dan melihat konfigurasi jaringan Windows. Lalu untuk yang nomor 19 itu perintah root. Ini digunakan untuk melihat atau mengatur table routing pada jaringan. Ini di sini ada beberapa contoh ya, root print saja, root print 4, root print 6 dan seterusnya gitu. Lalu untuk yang terakhir itu perintah net. Nah, net di sini itu digunakan untuk mengelola user, jaringan dan service di Windows. Ya, kurang lebih itu 20 perintah yang sudah saya coba dan saya jelaskan sedikit. Mohon maaf jika dalam pengerjaan tugas ini banyak kesalahan baik dari penjelasan atau dari teknis, mohon dimaafkan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.